juga ibu nggak bisa ada makanan yang samping kecuali minuman, ya. Kayak gitu kalau ibu ya. Kalau yang lain ada yang mau bertanya? Ya, oke. Lanjut ya. Contohnya gimana nih manajemen waktu? Contohnya, misalnya ada siswa yang memiliki tugas matematika untuk dikumpulkan. Besok sebaiknya mengerjakan tugas tersebut terlebih dahulu sebelum bermain game atau membuka media sosial. Artinya dia kerjakan dulu tugas itu baru bisa main game. Kayak film Filipin lah, ya kan? Kalau kita lihat tuh film Filipin dia ngerjakan tugas dulu, penangkapan dulu tuh sama tarosnya, ya kan? Habis baru dia main dan itu bebas. Artinya seperti itu siklus itu. Kita harus bisa memanajemen waktu, bisa kita bedain mana jam belajar, mana jam untuk kita bisa bermain dengan teman-teman, dipisahkan bila-bila. Oke, ciri-ciri siswa yang mampu mengatur waktu yang pertama dia cuma membuat jadwal kegiatan harian. Ya, Anda bisa membuat kegiatan harian, juga menentukan kegiatan yang paling penting. Misalnya banyak tugas-tugas Anda ya, banyak tugas Anda bisa prioritaskan. Oh, kayaknya tugas ini lebih berat dibandingkan tugas lain. Kita kan tugas lebih berat, baru tugas yang lebih ringan. Gitu. Terus yang ketiga, ciri-cirinya adalah tidak mudah mengerjakan tugas. Jadi kalau ada tugas seperti ibu sampaikan tadi langsung mengerjakan. Karena kan dalam pikiranku cepat aku mengerjakan, cepat aku malas-malas. Kayak gitu sih ya. Terus selanjutnya ada juga datang ke sekolah tepat waktu. Dengan kita datang ke sekolah tepat waktu itu kan artinya menanamkan sifat disiplin dalam diri kita. Kita bisa memanajemen waktu, kita tepat waktu bisa ke sekolah, jarang terlambat. Terus yang terakhir ciri-cirinya adalah dapat membagi waktu antara belajar dan bermain. Gitu. Paham? Oke, belajar gimana manfaat manajemen waktu? Ada yang tahu manfaatnya belajar? Silakan aja, apa manfaatnya? Oke, silakan. Oh, itu ya. Oke, kalau yang lain gimana? Sama Bu, kayak nggak berusaha. Sepakat? Kalau yang lain kira-kira ada nggak? Apa gitu? Manfaat belajarnya menjadi lebih teratur, betul sekali. Itu bukan ya. Oke, Kak. Orang bila sama malas Bu. Yang suka malas. Betul sekali. Jadi mungkin lebih banyak waktu untuk kegiatan yang kita sukai. Ada yang suka kegiatan apa selain belajar? Ayo. Hah? Scroll nggak? TikTok. Oke, kalau yang lain? Oh, di rumah. Dia suka nge-game Bu. Suka game, oke. Itu kan hal yang kita sukai, tapi ada batasnya. Sama kayak juga kayak scroll TikTok, nonton jam malam, nonton film, main game itu ada batasnya. Jadi kita harus bisa bedain antara jam main dan jam belajar. Oke, udah selesai. Udah gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Tidak Bu. Tidak. Oke, ibu akan berikan tugas kepada Anda terlebih dahulu. Nih, ibu ada tugas, Anda silakan baca. Pernahkah kamu menunda mengerjakan tugas? Kalau belum bermain, menonton atau mengerjakan pelajaran berlegang? Coba pikirkan apa yang menyebabkan kamu menunda tugas. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika tugas menumpuk? Yang ketiga, menurutmu apakah kamu sudah mengatur waktu dengan waktu? Ibu akan kasih kertas dan ibu ingin Anda langsung menjawab soal ini ya. Karena ibu ingin melihat apakah Anda paham dengan materi pada hari ini atau tidak. Oke, silakan keluarkan penanya. Oh, ini udah keluarkan pena ya? Oke, Anda udah semuanya? Udah. Oke. Ini dulu. Semua ya, jawabannya. Oke, wah panjang juga jawabannya. Baik, Anda semuanya, kita lanjut ke materi tentang pengertian dari prokrastinasi akademik. Ya, ada yang tahu apa itu prokrastinasi akademik? Ada yang tahu apa? Kebiasaan menunda Bu. Kebiasaan menunda? Menunda apa dulu? Menunda, terus menunda lagi. Pekerjaan yang lain, gitu ya. Intinya dia itu adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan
Kita kerjakan tugas itu dari jam 4:30 sampai jam 6. Pokoknya semua udah selesai. Artinya apa? Tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita itu punya jadwal harian belajar seperti apa gitu. Nah, terus selanjutnya adalah mengatakan nanti saja padahal tugas itu penting. Ya enggak? Kayak gitu enggak? Ah, nanti aja lah, kan masih bisa ambil satu. Ah, nanti aja lah, nanti nengoknya segini. Ah, nanti aja lah. Nah, itu salah satu bentuk dari prokrastinasi akademik gitu ya. Oke, lanjut. Mengapa siswa sering melakukan prokrastinasi akademik? Ada yang tahu kenapa? Karena Merasa malas, terus juga terlalu banyak bermain televisi, genggam atau media sosial. Salah satunya apa? TikTok. Oke, terus apa lagi? Merasa tugas itu terlalu sulit. Dia nggak dibacanya dulu, dia langsung nengok di ujungnya. Ya Allah, jelaskan, berikan contoh, buat studi kasus minimal 5. Nah, mereka sekian itu kan memperumit kita. Coba kita kerjakan satu persatu, dan itu akhirnya nanti dapat terselesaikan. Nah, itu sebenarnya yang membuat dia tuh sering menunda tugas gitu ya. Terus lagi tidak tahu harus mulai dari mana. Saking banyaknya tugas ada yang sering juga gitu. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru sampai kita bingung di mana satu yang kita kerjakan, mana satu ya. Nah, itu yang sering membuat kita tuh sering menunda tugas. Terus tidak tahu harus mulai dari mana, terus tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Makanya seperti ibu sampaikan tadi, kita harus membuat jadwal belajar. Oke, lanjut. Perbedaan menunda yang wajar dan prokrastinasi itu beda ya, Nanda ya. Kita menunda tugas dengan biasa dan prokrastinasi itu beda. Kalau gitu ya, tidak semua penundaan itu disebut prokrastinasi akademik. Kadang-kadang seseorang menunda karena ada kegiatan lain yang lebih penting. Contohnya, jika siswa itu menunda bermain karena harus belajar, itu bukan dari prokrastinasi akademik. Dia menunda permainan demi untuk belajar, itu bukan prokrastinasi. Nah, jika siswa itu menunda mengerjakan tugasnya karena malas atau sibuk bermain, itu baru prokrastinasi. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi dampak yang positif itu bukan dari prokrastinasi, tetapi dampak yang negatif baru prokrastinasi namanya. Oke, selanjutnya ibu ada tugas soal Nanda. Ada ini soal-soalnya, jadi anak-anak nanti buat ya Nanda ya. Ibu akan bagikan kertasnya dan silakan kerjakan tugas yang ibu beri. Nih, ikuti instruksi ibu ya. Oke, silakan. Oke, ibu tunggu ya. Berilah tanda tanda pada pernyataan yang sesuai dengan dirimu. Ya, sesuai dengan di kertas ya Nanda ya. Oke, silakan diisi. Oke, udah semuanya? Udah? Oke, terima kasih Nanda. Oke, udah selesai? Ini panjang sekali jawabannya ya. Oke, udah. Baik kan Nanda, berdasarkan dengan perjanjian kita sebelumnya, kita masih membahas tentang apa? Prokrastinasi akademik, tentang manajemen waktu, menunda tugas ya.
untuk semangat belajar. Ya tak, setuju tak? Yang awalnya dari semangat dan setuju bilang semangat belajar. Ya, artinya betul sekali. Ada siswa yang baru ingin belajar ketika sedang semangat, padahal semangat itu tidak terlalu berada setiap saat. Jika terus menunggu mood untuk plus atau yang lain itu akan semakin menumpuk. Contohnya siswa berkata nanti aku kerjakan kalau udah semangat lah. Ya enggak, sering itu enggak? Ya. Dan karena munculnya pada lagi tidak menentukan prioritas.
I just had to let you know you're